Kalau seandainya memang ada penonaktifan, namanya registrasi ulang. Jadi untuk pengaktifan kembali WA-nya tetap ke sini, nggak perlu aplikasi ya. Bukan per bulan ini, per tanggal 1 September 2020 kemarin ya. Silakan di WA di situ karena itu non aktif oleh pusat. Tidak ada. Nanti kita kemungkinan datanya ada yang masuk atau nomor ini kita belum valid. Ya, diaktifkan kembali nanti baru bisa digunakan kembali. Sama-sama. Sekarang yang kakak ada berapa peserta? 4. Empat ini belum pernah punya sama sekali meskipun dari perusahaan atau dari pemerintah. Untuk pendaftaran baru saat ini kita tidak ada pelayanan tetap muka. Tapi saya juga ngobrol sama ibu ini cuma satu. Saya kemarin ke puskesmas. Ternyata pelayanan BPJS itu kan tiap ini ya. Apa itu? Iya, saya terdaftar sesuai panggilan saya serta terdaftar di. Saya bisa bayangin di sini itu ada puskesmas. Itu kebetulan yang terdekat dari Kecamatan Jambangan, itu Kelurahan Jambangan sama Kelurahan Kebunjang. Ini puskesmasnya. Yang sini penuh sampai antri-antri, yang sini so, saya tanya kenapa kok tidak di sini, tidak diperbolehkan karena datanya dari BPJS itu hanya dari sini, bisa sekali 2 kali. Saya bilang kan ini saya minta tolong gimana aplikasinya di BPJS ini, kan dia tahu dari kartu tadi dia kalau dia ketemu di sini meskipun kerjanya di sini yang dapat uang dokter sini, tapi gimana kan dari aplikasi kan mudah. Betul. Kalau aplikasi semua bisa terbaca. Ya, tapi bisa dibuka. Ya. Harapan saya begitu, jadi jangan sampai warga saya itu antri di sini panjang, di situ itu kosong. Warga, mohon maaf, tidak mau tahu. Ya cuma gini, pemerintah kota itu loh gimana ya? Puskesmas itu kosong kok nggak mau melayani aku. Ironis kan? Kalau dia ke sana, puskesmasnya nggak berani layani. Ibu, mohon maaf, itu kan di puskesmas Kebonsari, jadi itu harus ke sana. Orang awam tahunya pemerintah kota tidak bekerja. Padahal kita terikat dengan BPJS. Diterangkan seberapa pun susah. Nah, harapan saya dengan ada pemerataan. betul. Mau kemana pun terserah, aplikasi bisa baca. Dia di bulak pantai gitu, ya, merah bulak pantai. Dia perlu diwargai. Dia tetap ininya umpamanya kelurahan bisa kelurahan umpamanya. Apa mungkin kelurahan bola bantai ini ketika meskipun dia pun bukan nggak mungkin dong pergi kelurahan yang lain yang jauh dari rumah dia, kecuali ada puskesmas yang masuk di wilayah lain itu berdekatan. Ini maksud saya apakah data dia harus dijaga di sini? Kan jadi lama. Tapi apa tidak mungkin? Apakah tidak mungkin karena kita sudah menggunakan aplikasi sudah dia bisa mengingatkan tadi dengan dia mau ke dokter mau ke sini secara langsung aja kita nanti bisa koordinasikan pemetaannya ini Bu, maksudnya Bapak walaupun dia misalnya kuotanya di puskesmas dia bisa ke plastik terserah dia karena gini kuotanya saya di puskesmas ternyata di hari yang sama
Begitu saya lagi penuh. Puskesmas sepi. Akhirnya saya itu mulai periksanya datang jam 7 pagi, saya baru masuk dia jam 12. Karena dia terlalu banyak. Berarti kan kalau kita sudah menggunakan aplikasi, maksud saya kan saya akan tuh bisa ke puskesmas B ya, bisa ke puskesmas B ya. Sehingga apa? Mohon maaf, seperti Pak Jokowi bilang juga kan ini pelayanan nih, pelayanan yang untuk menguji untuk masyarakat. Sehingga kalau pemikiran saya ketika itu menggunakan aplikasi, Pak Insya Allah bisa. Jadi saya berharapnya itu. Sehingga nanti Insya Allah pada waktu bulan Maret saya akan langsung puasi ini. Ya sudah, warga itu kalau sudah melihat puskesmas ini itu dia bisa diberikan puskesmas lainnya secara otomatis, tidak perlu menunggu lagi. Karena kasihan, saya itu kemarin nyoba, saya itu datang jam 7, malu saya jam 12. Baru dilayani, karena apa? Saya nggak bisa pindah ke lokasi yang lain. Saya pikir yang salah itu adalah dinas kesehatan. Waktu saya masih kepala OPO dari ini. Saya senangnya main-main dulu. Waktu dulu saya nggak sendiri ya. Di belakang saya nggak suka loh. Ketika saya bilang sama Bu Penny, kan waktu saya itu ngalami sendiri. Ternyata setelah diskusi kita punya zona-zona yang kita nggak bisa berpindah dari ini. Terus saya bilang, kok bisa Pak? Cuma 1 kali atau 2 kali. Sama aja. Orang periksa itu kita nggak pernah tahu. Di titik hari keberapa kita pasti bersama aja. Tapi kalau insya Allah saya support programnya Ibu dengan bagaimana warga Surabaya ini bahagia. Saya selalu berhasil, lah pokoknya Surabaya KTP tunjukin aja. Dan saya memberikan kepastian kepada rumah sakit swasta yang bersama dengan BPJS. Kalau rumah sakit swasta kalau warga Surabaya sudah ditolak, karena kalau dulu kan ditolak karena takut. Setelah dia diperiksa pulang, belum selesai keluar 2 hari dia tidak miskin sok harus bayar. Kalau sekarang sudah full. Tapi saya berharap dengan apa yang sudah saya lakukan, keluarga saya juga mendapatkan kemudahan ya. Pada waktu di sini rame, terus kita mau pindah kemana juga. Kan saya juga mensukseskan program BPJS. Terima kasih atas dukungannya Bapak. Tapi saya juga menjelaskan kepada kita. BPJS, insya Allah nanti semua data di Surabaya yang belum tercover akan di-cover oleh BPJS. Karena di Surabaya ini kan ada BPJS yang di-cover oleh JKN, pemerintah pusat, ada yang di-cover oleh perusahaan, ada yang belum di-cover oleh sama sekali. Sehingga yang belum di-cover sama sekali itu akan di-cover oleh pemerintah daerah. Sehingga mencapailah puasnya 95%. Sehingga warga di Surabaya ke depannya cukup dengan KTP sudah bisa langsung dilayani kesehatannya. Tetapi ada lagi ketika JKN nanti berhenti atau nonaktif, ketika nonaktif maka secara otomatis dia jangan pernah ada jeda. Karena saya tidak berharap tadi ketika nonaktif dari pemerintah pusat karena JKN-nya mati tidak dibayarkan, akhirnya dia tidak bisa dilayani, tidak seperti itu. Tapi kalau nanti dari pemerintah pusat itu nonaktif, maka data ini secara otomatis langsung masuk ke datanya pemerintah daerah, di-cover oleh pemerintah daerah. Pelayanan tidak pernah dihenti. Sehingga juga disampaikan beliau kalau ada yang seperti itu, ada yang lagi yang kalau sudah mandiri kelas 1 ternyata dia tiba-tiba jadi miskin karena tidak mau membayar. Maka secara otomatis dia pindah ke kelas 3 kalau itu mau, dia mau ke kelas 3, tetap pelayanan kesehatannya berjalan, pemerintah kota yang langsung membayar. Sehingga insya Allah ke depan mulai per 1 April karena tidak bisa BPJS kalau sekarang bulan Maret juga bulan Maret tidak bisa. Bulan Maret kita selesaikan semua di bulan April. Tadi tidak ada lagi masyarakat Surabaya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena ada jeda waktu, baik itu karena berhenti atau tidak atau nonaktif BPJS atau karena faktor dia menjadi miskin. Insya Allah semua itu sudah bisa kita sepakati dengan BPJS. Saya sangat bangga ya teman BPJS, beliau punya semangat yang sama dengan pemerintah daerah untuk semua kalangan di pemerintah, di lingkungan pemerintah kota ya, di lingkungan kota Surabaya. Ada yang bertanya, loh kenapa yang kaya juga diberikan jumlah? Karena di BPJS tidak melihat kaya atau miskin, gotong royong yang kita ambil, sehingga yang kaya menutup yang miskin yang kurang duitnya bagaimana nanti kan ditutup yang kaya, saling melengkapi lah. Sehingga kita butuhkan kenapa
dipersyaratkan 95%. Jadi karena tadi faktornya gotong royong. Sehingga kalau ada lagi yang orang kaya ketika dia kena ngapunten kena penyakit yang berat seperti kanker, dia menjadi miskin, tiba-tiba tidak bisa membayar, terus akhirnya dia turun, jangan sampai dia juga tidak di-cover kesehatan. Langsung secara otomatis di-cover oleh kesehatan dengan pemerintah daerah yang ambil alih dari mandiri menjadi bebannya pemerintah daerah. Tapi yang pasti tujuannya adalah bagaimana seluruh warga Surabaya ini ketika sakit, ketika mendapatkan pelayanan kesehatan, dia akan merasa nyaman betul karena pemerintah itu hadir untuk rakyatnya. Insya Allah begitu, karena nanti juga akan terkonek juga dengan puskesmas. Tadi yang disampaikan BPJS, bagaimana nanti ketika ada warga yang memang yang sakitnya ringan, tidak perlu ke dokter, ke puskesmas, dia bisa chatting sama dokternya, saya harus minum obat apa, ya. Sehingga tidak minum obat yang sembarangan. Dan kami juga tadi sepakat dengan Bu Kadis Kesehatan, Bu Feni, tadi disampaikan, nanti ada protapnya. Kalau sekarang ini orang di puskesmas ternyata penuh dari BPJS kan harus per kelurahan itu. Sekarang bisa pindah ke tempat yang lain, kita usahakan seperti itu. Dan yang pasti setiap puskesmas dia masuknya daftar jam berapa, dia harus selesai ngambil obat jam berapa, maunya 15 menit, maka itu yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Nanti ada aplikasinya yang kelihatan. Kalau lebih dari 15 menit, maka ada sesuatu yang salah di sana. Nanti Bu Feni yang ngasih sanksi sama kepala puskesmasnya. Tenang aja. Memang benar, ibu saya ini ada yang BPJS. Saya sudah bayar lunas. Nah ini kebetulan beliau masuk rumah sakit karena jantung. Dulu, tapi jadi keluarga dulu. Nah ini ada denda 15 juta yang harap terus Pak. Sudah dari siapa? Ini saya tadi kasih lawang itu dikasih ini. Terus habis itu kalau nggak bayar, ini dari silongnya nggak bisa keluarkan. Tapi saya sudah ke PS. Katanya emang harus dibayar. Ini nggak mampu kalau saya segini Pak. Ini dendanya 40 juta 400. Ini masuk ke silongnya pakai BPJS? Iya, saya mandiri Pak. Saya nggak ngambil katanya pemerintah, dibayar pemerintah gitu nggak. Suami saya barusan di PHK dari kantornya. Gaji saya nggak, gaji saya potong 50%, masih ada gaji saya masih Ini mungkin ada yang nggak di cover ya kalau BPJS? Bukan. Nanti kita cek Pak, telusuri seperti apa. Ini Nanti dengan Pak Windu dicekin. nanti dicek kalau ternyata masih ada beban, Mas langsung data ini. Saya bayar tunggakannya Bu. Februari kemarin saya carikan uang 3 juta karena maaf saya kan ya, saya nggak kepingin sakit, nah mami saya kena jantung gitu. Itu ibu saya Nanti saya teleponnya Ini Silong ya. kebetulan kepala BPJS-nya, ini kepala dinas kesehatan. Jenengan kesini siang-siang berarti pakai barokah. Iya, Insya Allah selesai. saya tadi lihat bapak naik tak tungguin. Iya. Aduh, tak tolong saya. Insya Allah ya, ya sama Bu Feni ya, Lis. Insya Allah selesai. Oh ya, makasih banyak Pak. Ya. Jaminan Kesehatan Nasional JKNI Kartu Indonesia Sehat. Terima kasih banyak memberikan apresiasi buat Pemkot Surabaya yang sudah akan memastikan semua penduduk kota Surabaya tidak harus memiliki jaminan kesehatan. Karena itu memang amanah undang-undang. Sistem jaminan sosial nasional salah satu di dalamnya adalah jaminan kesehatan yang saat ini dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau sudah menuju universal health coverage, berarti semua penduduk sudah akan menjadi peserta JKN. Berarti kita tidak perlu khawatir lagi terkait dengan pelayanan. Nah, BPJS Kesehatan sudah mengembangkan beberapa aplikasi untuk membantu peserta tentunya, antara lain dengan aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN ini mungkin teman-teman juga boleh lakukan download karena sebagai peserta JKN juga kan. Di situ ada berbagai fitur yang sangat memudahkan dan sangat informatif sebagai untuk peserta JKN. Antara lain di dalamnya adalah terkait dengan pendaftaran pelayanan misalnya. Pendaftaran pelayanan, jadi peserta boleh melakukan di era pandemi seperti ini kan kita social distancing, menghindari kontak fisik. Nah, peserta supaya tidak berlama-lama di FKTP itu bisa melakukan pendaftaran pelayanan untuk mendapatkan pelayanan di FKTP
itu dengan melakukan pendaftaran melalui aplikasi. Jadi dia bisa tahu, oh saya dapat nomor antrian segini, sementara saat ini di FKTP tersebut sudah urutan keberapa. Jadi kan tidak perlu berlama-lama lagi di FKTP tersebut. Bu, artinya semua upaya program dari Pemkot siap didukung oleh BPJS Kesehatan ya Bu ya? Ya, siap mendukung semua program terkait dengan terutama ini program nasional, jadi kita sama-sama saling sinergi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan lebih baik lagi. Bu, terkait target yang sudah ditentukan tadi, siap juga ya Bu ya? Ya, karena kita sinkronkan data mana-mana yang sudah masuk, sudah menjadi peserta JKN, mana yang belum. Nah itu yang akan disiapkan juga oleh pemerintah kota supaya bisa tercover 65% minimal untuk semua penduduk kota. Bu, nama lengkap? Ya, mohon izin nama lengkap jabatan. Betsy M.O. Ruru, Dr. Gigi Betsy M.O. Ruru, Kepala BPJS Kesehatan